Aku memberikan rumah ini untuk kebahagiaanmu, nak, tapi mengapa justru di dalamnya kau diperlakukan seperti orang asing? Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe Cahaya Usia Tua sekarang. Nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar dari kota mana Anda menonton. Karena kisah ini adalah pelajaran bagi setiap orang tua yang pernah berkorban demi anak. Namun melihat pengorbanannya diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menjaga. Namaku Rendra Wiratama, usia 68 tahun, pensiunan insinyur sipil di Bandung. Setelah istriku, almarhumah Ratna Kusumawardani, meninggal 10 tahun lalu, aku hanya punya satu tujuan hidup. Memastikan putriku satu-satunya, Alia Wirani, tidak kekurangan apapun. Aku bekerja siang malam, mengambil proyek tambahan, bahkan menjual setengah saham perusahaan kecil yang dulu kujalankan bersama teman, demi membeli sebuah rumah untuknya. Rumah itu berada di kawasan Antapani, Bandung Timur. 2 lantai, cat putih bersih, jendela lebar menghadap matahari pagi, dan halaman kecil yang cukup untuk menanam mawar merah, bunga favorit Alia sejak kecil. Di terasnya, aku membayangkan ia duduk sambil menyesap teh, tertawa bersama suaminya, dan menyambutku setiap akhir pekan dengan senyum hangat. Hari itu, setelah semua proses di notaris selesai, aku memegang kunci rumah dengan tangan bergetar. Gantungan kuncinya berukir nama Rumah Alia. Aku menatapnya sambil menghela napas lega. Inilah warisan hidupku untuk Munak. Ketika aku menyerahkan kunci itu ke tangannya, matanya berbinar-binar. Tapi sebelum aku sempat mengucapkan doa, sebuah mobil SUV warna hitam berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar Raffi Arya Satya, suami Alia, bersama ibunya, Saras Dewanti, dan adik perempuannya. Mereka membawa kardus-kardus besar, masuk ke rumah tanpa banyak basa-basi, seolah-olah mereka sudah tinggal di sana sejak lama. Alia, tolong bikin teh panas, ibu haus, kata Saras sambil memeriksa dapur. Keramiknya polos begini, nanti kita ganti ya, nggak cocok. Aku melihat Alia menatapku sebentar, senyumnya hambar. Iya, Bu. Lalu ia bergas ke dapur, melepas mantel dan mulai membuat teh. Di ruang tamu, Raffi memerintah tukang angkut menaruh lemari di kamar atas tanpa bertanya pada Alia. Biar aku atur aja sayang. Kamu nggak usah ribet. Nada suaranya seperti pemilik tunggal rumah itu. Aku berdiri di pintu, menahan diri untuk tidak langsung bicara. Dalam hati aku merasa ada yang tidak beres. Rumah ini baru saja resmi menjadi milik Alia, tapi suasananya sudah seperti markas orang lain. Malamnya, aku pulang ke rumah kontrakanku di daerah Kopo. Hujan gerimis membasahi jendela. Saat aku duduk menatap foto almarhumah, ponselku bergetar. Pesan dari Alia masuk. Ayah, maaf nggak bisa ngobrol lama. Ibu Saras minta aku tata ulang dapur. Raffi capek, katanya butuh istirahat. Kalimat sederhana, tapi aku bisa membaca lelah yang terselip di antara kata-kata. Aku menatap layar lama, lalu menutup mata. Tidak, ini bukan awal yang kuinginkan untuk rumah itu. Keesokan harinya, matahari Bandung hanya terlihat sebagai cahaya pucat di balik awan tebal. Aku sedang menyeruput kopi hitam di teras ketika ponselku bergetar. Nama Alia muncul di layar. Ayah, suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh bunyi dentingan panci di latar. Raffi bilang, rumahnya terlalu sederhana. Katanya dia kurang suka. Aku membeku. Kurang suka? Tanyaku, mencoba meredam nada suaraku. Dari kejauhan terdengar suara perempuan memotong pembicaraan. Alia, kopi ini udah dingin. Bikin yang baru. Itu jelas suara Saras, tajam seperti pisau. Maaf ayah, aku harus... Klik. Telepon terputus. Aku menatap ponsel, jari-jariku mengepal. Rumah yang kubeli dengan setengah hidupku, rumah yang kutata dengan harapan, dianggap tidak layak oleh menantu yang bahkan tidak mengeluarkan sepeser pun untuk membelinya. Menjelang sore, aku memutuskan mampir ke Antapani. Pagar rumah terbuka, dan di halaman belakang kulihat jejak lumpur di atas rumput yang baru kutanam. Di teras, sandal berserakan. Di ruang tamu, kardus-kardus menumpuk, dan suara tawa Raffi bercampur dengan suara ibunya yang sedang mengatur tata letak sofa. Alia menyambutku di pintu, senyumnya tipis. Ayah datang? Aku mengangguk. Ayah bawakan roti bakar kesukaanmu. Sebelum sempat kami berbicara lebih jauh, Saras muncul dari dapur. Pak Rendra, kebetulan. Menurut Bapak, dinding ruang makan ini bagusnya dicat ulang nggak? Saya pikir warna krem lebih mewah. Bu, semua keputusan ada di Alia. Rumah ini miliknya. Jawabku menatap lurus. Saras tersenyum kaku. Kami kan keluarga, sama saja. Tidak, batinku tidak sama. Ada batas yang harus dijaga. Malam itu aku pulang dengan hati berat. Tapi sebelum tidur ponselku kembali bergetar. Telepon dari Alia, suaranya kali ini bergetar seperti lilin tertiup angin. Ayah, aku capek. Dari pagi nyapu, ngepel, masak, Raffi nggak bantu, malah main ponsel.
Ibu Saras nyuruh ini itu, bahkan bilang dapurku berantakan. Nak, suaraku serak. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku nggak mau ayah khawatir, tapi aku benar-benar nggak kuat. Hatiku mencelos. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap lalu berkata, besok pagi ayah datang. Kita bicarakan semuanya. Ayah janji, rumah ini akan tetap jadi milikmu, apapun yang terjadi. Pagi itu, aku membawa map hijau berisi salinan AJB yang kemarin kuambil dari kantor notaris di Jalan Cihamplas. Namaku tak ada di dokumen itu, karena semua kutulis atas nama Alia Wirani. Itu prinsipku. Rumah ini adalah milik putriku sepenuhnya. Saat tiba di Antapani, pintu pagar setengah terbuka. Di dalam, ku dengar suara Raffi. Lemari itu taruh di kamar depan aja, biar gampang kalau ibu mau nginep. Aku masuk sambil memberi salam. Alia buru-buru keluar dari dapur, wajahnya lega sekaligus gugup. Ayah, boleh kita bicara di ruang tamu? Tanyaku. Saras sedang duduk di sofa, menyilangkan kaki, jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Raffi berdiri bersandar di dinding, senyum tipisnya seperti tantangan. Ada apa, Pak? Tanya Saras, nada suaranya datar. Aku meletakkan map di meja, membukanya hingga terlihat jelas nama Alia di halaman pertama. Ini bukti sah, rumah ini sepenuhnya milik Alia, tidak ada nama orang lain. Jadi semua keputusan terkait rumah ada di tangannya. Raffi terkekeh. Ayah, fleksibel sedikitlah. Kita kan keluarga, kalau mau balik nama gampang. Aku kenal orang di bank. Cukup Raffi, potongku, suaraku meninggi sedikit. Balik nama tanpa izin pemilik itu melanggar hukum. Dan ayah pastikan itu tidak akan terjadi. Saras menatapku, matanya menyipit. Pak Rendra, kami ini orang tua dari pihak suami. Wajar kalau kami ikut mengatur. Ada bedanya antara membantu dan menguasai, Bu. Jawabku tegas. Keheningan menggantung sejenak. Lalu Raffi melipat tangan di dada. Kalau ayah nggak suka, ayah nggak usah sering-sering datang. Kami bisa urus sendiri. Aku berdiri, menatapnya lurus. Rumah ini bukan hadiah untuk diperlakukan seperti ini. Kalau kalian mau tinggal, hargai pemiliknya. Kalau tidak, silakan cari tempat lain. Alia memegang lenganku, berbisik, ayah. Suaranya bergetar, tapi di matanya ada kilat kecil. Entah keberanian atau rasa lega karena aku akhirnya bicara. Aku tahu ini baru awal. Tapi setiap pertarungan selalu dimulai dari langkah pertama. Dan aku sudah mengambilnya. Sore itu aku duduk di teras kontrakanku di Kopo, memandangi map hijau yang kini terasa seperti senjata. Aku tahu menegur mereka di depan tadi belum cukup. Orang seperti Raffi dan ibunya tidak akan mundur hanya karena omongan keras. Mereka akan mencari cara lain, bahkan yang licik, untuk merebut kendali. Aku membuka kontak di ponsel, mencari nama yang sejak lama kusimpan untuk situasi genting. Rina Maulidia, seorang pengacara muda di Jalan Riau yang pernah membantu tetanggaku menang kasus sengketa warisan. Tangannya gesit, lidahnya tajam, tapi semua dibungkus sopan santun yang membuat lawan bicara tak mudah curiga. Pak Rendra, suaranya ramah di ujung telepon. Bu Rina, saya perlu bantuan. Ini soal rumah yang saya belikan untuk anak, tapi sekarang ada pihak yang mau menguasai. Kami janjian bertemu besok siang di kantornya. Malam itu, aku juga mengirim pesan ke Ustadz Hilmi, guru ngaji di mushola dekat rumah. Beliau dikenal bijak, sering menjadi penengah konflik rumah tangga di kampung. Aku tahu, selain jalur hukum, jalur nasihat agama juga bisa melunakkan hati, atau setidaknya membuka mata yang tertutup kesombongan. Pagi berikutnya, di kantor Bu Rina, aku menyerahkan seluruh berkas, AJB asli, kwitansi pembayaran, dan foto rumah saat pertama kali dibeli. Bu Rina membolak-balik dokumen itu dengan teliti. Statusnya jelas, Pak. Atas nama putri Bapak. Kalau mereka memaksa atau mencoba memalsukan dokumen, itu pelanggaran pidana. Aku mengangguk, meski di hatiku terselip kekhawatiran. Masalahnya, mereka tinggal di sana. Setiap hari membuat anak saya bekerja seperti pembantu. Bu Rina menatapku serius. Kalau begitu, kita harus kumpulkan bukti perilaku mereka. Foto, rekaman suara, atau saksi. Kalau perlu, saya punya kenalan yang bisa membantu. Keluar dari kantor, aku merasa langkah kakiku lebih mantap. Bukan karena masalah ini selesai, tapi karena sekarang aku punya arah. Alia tidak akan berjuang sendirian lagi. Sore itu aku singgah ke rumah Alia. Ia menyambutku di teras. Wajahnya lelah tapi ada secercah harapan. Ayah, kok datang lagi? Ayah mau lihat keadaanmu dan mau bilang kita akan lawan ini, Nak. Lewat cara yang benar. Matanya membesar. Lawan? Aku mengangguk. Iya, rumah ini hakmu. Dan kita akan ambil kembali ketenangan yang seharusnya ada di dalamnya. 3 hari setelah pertemuanku dengan Bu Rina, aku menerima pesan singkat dari Alia. Ayah, Raffi bawa kertas aneh. Katanya ini bukti rumah sudah jadi milik kami berdua. Aku takut.
Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menuju Antapani tanpa berpikir panjang. Di ruang tamu, Raffi sedang duduk santai di sofa, menggoyang-goyangkan kaki. Di tangannya ada beberapa lembar kertas fotokopian yang sengaja ia kibas-kibaskan seperti sedang memamerkan trofi. "Lihat ini." "Yah!" ujarnya sambil menyodorkannya ke arahku. "Surat kuasa dari Alia. Tanda tangan ada, tanggal ada. Jadi mulai sekarang, semua urusan rumah bisa aku atur." Aku mengambil kertas itu. Sekilas memang ada tanda tangan yang mirip milik Alia, tapi mataku langsung menangkap kejanggalan. Tanggal di surat itu sehari sebelum AJB resmi terbit. Mustahil Alia bisa memberi kuasa untuk rumah yang secara hukum belum ada. "Alia, kamu pernah tanda tangan ini?" tanyaku. Ia menggeleng cepat, wajahnya tegang. "Tidak, Ayah, demi Allah." Aku meletakkan kertas itu di meja. "Raffi, ini dokumen tidak sah, bahkan bisa masuk pidana pemalsuan." Saras yang sedari tadi diam, tiba-tiba bicara. "Pak Rendra, jangan bawa-bawa hukum segala. Ini urusan keluarga. Toh kami tidak akan mengusir Alia, hanya mengatur agar rumah ini lebih layak." Aku menatapnya tajam. Yang lebih layak adalah memperlakukan pemilik rumah dengan hormat. Raffi tertawa kecil, tapi aku bisa melihat tatapannya mulai goyah. "Kalau mau bawa ke pengadilan, silakan. Tapi ingat, proses itu panjang dan melelahkan." Aku berdiri, mencondongkan tubuh ke arahnya. "Kamu pikir aku takut lelah demi anakku? Salah besar. Dan mulai hari ini setiap langkahmu akan ada saksinya." Alia memegang lenganku, suaranya bergetar, tapi matanya mulai menunjukkan nyala keberanian. "Ayah, aku siap ikut." Aku mengangguk pelan. Di dalam hatiku, aku tahu pertempuran ini baru saja naik ke level yang lebih serius. Malam itu, setelah Raffi dan Saras masuk ke kamar, aku dan Alia duduk di teras belakang. Lampu temaram menggantung di atas kepala, cahaya kuningnya memantul di mata putriku yang kini terlihat lebih tegas. "Ayah, bagaimana kalau mereka benar-benar bawa masalah ini ke jalur hukum?" tanyanya. Suaranya pelan namun penuh kecemasan. "Kita tidak menunggu mereka bergerak, Nak," jawabku. "Kita yang lebih dulu menyiapkan segalanya." Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan kontak Burina. "Pengacara ini sudah siap, tapi kita perlu bukti yang kuat. Foto, rekaman suara, bahkan kesaksian tetangga kalau perlu." Alia mengangguk pelan. "Berarti aku harus merekam semua ucapan mereka?" "Ya," kataku mantap. "Tapi hati-hati. Jangan sampai mereka sadar." Malam itu kami menyusun rencana. Merekam setiap komentar kasar, perintah sewenang-wenang, atau ancaman yang dilontarkan Raffi dan Saras. Memotret dokumen-dokumen mencurigakan yang mereka bawa. Mencatat tanggal dan kejadian secara rinci di buku kecil, agar kronologinya jelas. Menghubungi tetangga yang pernah melihat perlakuan mereka terhadap Alia untuk menjadi saksi jika dibutuhkan. Keesokan harinya, aku sengaja datang pagi-pagi, pura-pura membantu bersih-bersih. Sementara itu, Alia mulai memainkan peran barunya, mendengarkan sambil merekam. Saat Saras mengomel karena jemuran dianggap tidak rapi, suara itu terekam jelas di ponselnya. Saat Raffi memerintahkan Alia mengangkat galon sendirian sementara ia duduk bermain ponsel, Alia memastikan kamera kecil di pojok dapur sudah aktif. Siangnya aku bertemu Burina lagi di kantornya. Ia tersenyum puas melihat hasil awal rekaman. Ini sudah cukup membuktikan adanya tekanan psikis. Tapi kalau bisa, kita dapatkan bukti tertulis soal dokumen palsu itu. Aku mengangguk. Saya akan urus. Dalam perjalanan pulang, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya aku yang siap bertarung, Alia pun mulai menemukan keberaniannya. Dan aku tahu, ketika anak dan orang tua berdiri di pihak yang sama, tidak ada benteng yang tidak bisa ditembus. 3 hari kemudian, Burina menelponku dengan suara sedikit bersemangat. "Pak Rendra, saya punya kenalan seorang penyelidik swasta. Dia bisa membantu mencari celah dari pihak lawan. Mau saya hubungkan?" "Tentu," jawabku cepat. Sore itu aku bertemu dengan pria bernama Bagas Mahendra, seorang mantan jurnalis investigasi yang kini bekerja sebagai detektif pribadi. Penampilannya sederhana, jaket kulit usang, topi hitam, dan tatapan mata yang tajam seperti sedang membaca isi kepalaku. "Burina bilang ini soal keluarga menantu?" tanyanya sambil menyalakan perekam suaranya. "Ya, khususnya ibu mertua anak saya, Saras Dewanti. Saya butuh bukti yang cukup untuk membuatnya mundur," jawabku. Bagas mengangguk. "Orang seperti itu biasanya punya kebiasaan yang bisa jadi kelemahan. Saya butuh waktu seminggu." 5 hari kemudian, Bagas menghubungiku lebih cepat dari jadwal. Kami bertemu di sebuah warung kopi di dekat alun-alun Bandung. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. "Pak, ini jackpot," katanya singkat. Di dalam amplop itu ada serangkaian foto Saras memasuki sebuah hotel di Jalan Braga. Lengan kirinya tersampir di tangan seorang pria yang jelas bukan suaminya.
Ada juga rekaman CCTV lobi hotel, menunjukkan mereka datang setiap Selasa siang selama 3 bulan terakhir. Aku menatap foto-foto itu lama. Bagas, kalau ini keluar, dia selesai. Betul, jawabnya. Tapi saya sarankan ini sebagai tekanan, bukan untuk dipermalukan di depan umum. Biar dia yang memilih mundur dengan terhormat. Kepalaku penuh strategi. Aku tahu persis kapan dan bagaimana menunjukkan kartu truf ini, di momen ketika Raffi dan Saras merasa paling percaya diri, supaya kejatuhan mereka terasa paling berat. Malam itu aku memanggil Alia di teras belakang. Kutunjukkan foto-foto itu. Ia terdiam, lalu menutup mulutnya. Ayah, ini senjata kita, Nak. Tapi kita akan pakai hanya jika mereka memaksa. Ingat, tujuan kita bukan balas dendam, tapi mengambil kembali rumah dan hidupmu. Alia mengangguk, matanya penuh tekad. Baik, Ayah, aku siap. Aku menatap langit malam yang gelap. Dalam hati, aku tahu badai besar akan segera datang. Tapi kali ini, kami yang memegang kendali. Sabtu sore, langit Bandung berwarna kelabu. Udara berat seolah tahu akan ada ledakan di sebuah rumah kecil di Antapani. Aku datang bersama Alia, membawa map berisi semua bukti. Rekaman suara, dokumen AJB, dan foto-foto rahasia Saras. Di ruang tamu, Raffi duduk dengan kaki disilangkan. Senyum sinisnya menyambutku. Saras berdiri di sampingnya, bersedekap, sementara adik Raffi mondar-mandir sambil memegang ponsel, seakan siap merekam setiap kata. Pak Rendra, sapa Saras, suaranya manis palsu. Kami sudah putuskan. Mulai bulan depan, rumah ini akan diatur ulang sepenuhnya. Alia tidak perlu repot memikirkan apapun. Semua di tangan kami. Aku menarik napas panjang, menatap Alia yang duduk di sebelahku. Ia menegakkan bahunya, lalu berkata, "Ini rumahku, Bu. Aku yang memutuskan." Raffi tertawa pendek. "Kamu pikir bisa lawan kami? Kami punya bukti tanda tanganmu di surat kuasa." Ia mengeluarkan kertas fotokopian itu lagi, meletakkannya di meja seperti kartu truf. Aku tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, aku mengeluarkan satu lembar foto dari map, menaruhnya perlahan di atas meja. Foto itu jelas. Saras berjalan masuk ke lobi hotel di Braga, lengan bergandengan dengan seorang pria. Warna di wajah Saras lenyap seketika. "Apa ini?" Suaranya pecah. "Apapun yang terjadi di rumah ini, bisa kita bawa ke pengadilan," kataku tenang, termasuk urusan pribadi yang bisa menghancurkan reputasi seseorang. Aku menatapnya tajam. "Saya tidak ingin ini tersebar, Bu. Tapi saya ingin Anda dan anak Anda keluar dari rumah ini hari ini juga, tanpa membuat masalah lagi." Raffi terdiam, matanya beralih ke ibunya, mencari penjelasan. Tapi Saras hanya membeku, jemarinya gemetar memegang sandaran kursi. Alia memanfaatkan momen itu. Ia berdiri, bersuara lantang untuk pertama kali di hadapan mereka. "Pergi sekarang, dan jangan pernah mengatur hidupku lagi." Keheningan membeku beberapa detik, lalu Saras menunduk. "Ayo Raffi, kita pulang." "Apa?" Raffi memprotes, tapi tatapan tajam ibunya membuatnya bungkam. Ia mengemasi barang-barang mereka dengan langkah terburu-buru. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Alia menarik napas panjang. Bahunya turun perlahan. Aku memandangnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, senyum yang tulus kembali di wajahnya. "Kita berhasil, Ayah," bisiknya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, kemenangan ini bukan hanya soal mempertahankan rumah, tapi soal mengembalikan harga diri dan kebebasan seorang anak yang selama ini terbelenggu. 3 minggu setelah kepergian Raffi dan Saras, rumah di Antapani itu terasa seperti tempat yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi suara perintah yang mengiris telinga, tidak ada tatapan merendahkan, dan tidak ada langkah kaki yang memeriksa sudut-sudut rumah untuk mencari kesalahan. Pagi itu, aku datang membawa bibit mawar merah dan putih, persis seperti yang pernah diinginkan Alia sejak kecil. Ia sudah menungguku di teras, mengenakan kaos longgar dan celana jeans. Wajahnya segar tanpa beban. "Ayah, kita tanam di sini?" Tanyanya sambil menunjuk 2 sisi pagar depan. "Di situ bagus, kena matahari pagi." Jawabku sambil menancapkan skop ke tanah. Kami bekerja dalam diam yang nyaman. Sesekali Alia tertawa kecil ketika tanah menempel di ujung hidungnya. Setelah selesai, ia menuang air perlahan dan kelopak mawar itu bergoyang diterpa angin seperti melambai memberi salam. Di dalam rumah, aroma roti panggang memenuhi udara. Alia sudah mengganti tirai dengan warna yang ia suka, menata kembali foto-foto masa kecilnya, dan membersihkan setiap sudut yang dulu terasa sesak. Sertifikat rumah tersimpan rapi di laci meja kerjanya, simbol kebebasan yang kini benar-benar ia genggam. Sore harinya, beberapa tetangga datang membawa makanan. Ada yang membawa lemper, ada juga yang membawa kue talam. Mereka mengucapkan selamat karena rumah itu kini bersih dari keributan.
Alia menyambut mereka dengan senyum tulus, tak lagi memaksakan wajah ramah di tengah tekanan. Saat matahari mulai tenggelam, kami duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Jalan di depan rumah sepi, hanya suara anak-anak bermain di ujung gang. Alia menyandarkan kepalanya di bahuku. "Ayah, terima kasih sudah tidak menyerah," katanya lirih. Aku menatap langit yang berubah jingga. "Itu janji ayah sejak kamu kecil. Apapun yang terjadi, ayah akan ada di sini." Kami terdiam lagi, tapi kali ini heningnya penuh rasa syukur. Rumah itu bukan lagi medan perang, melainkan tempat di mana kami berdua bisa bernafas lega. Mawar di pagar depan masih bergoyang, seolah ikut merayakan kemenangan kecil kami. Dan aku tahu, selama kami bersama, tidak ada yang bisa mengambil kembali kedamaian ini. Rumah bisa dibeli dengan uang, tapi kedamaian hanya bisa dibangun dengan cinta dan keberanian. Kisah ini mengajarkan satu hal penting. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang kita cintai, jangan biarkan siapapun merampas makna dan haknya. Sebagai orang tua, kita bukan hanya memberikan harta, tapi juga berdiri di samping anak saat ia membutuhkan kekuatan untuk berkata cukup kepada perlakuan yang tidak adil. Bagi Alia, mempertahankan rumah ini bukan hanya soal tembok dan atap, tapi tentang mempertahankan harga diri, martabat, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai pilihannya. Dan bagiku, melihat putriku berdiri tegak adalah kemenangan yang lebih besar daripada apapun. Jika Anda sedang berada di posisi seperti Alia atau Rendra, ingatlah, Anda tidak sendirian. Selalu ada jalan untuk mengambil kembali hak dan ketenangan Anda, asal ada tekad dan keberanian untuk melangkah. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar. Apa arti rumah bagi Anda? Bagikan kisah atau pandangan Anda, karena siapa tahu cerita Anda bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Dan jangan lupa tekan subscribe Cahaya Usia Tua, aktifkan loncengnya, serta bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Karena mungkin, lewat satu cerita, kita bisa membuka mata banyak hati yang sedang terluka. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu dilindungi dan dikuatkan dalam semaju dan hidup.